Salam kebahagiaan bagi saudari-saudaraku pencinta mutiara iman. Bagi kita orang-orang Kristen, ayat dalam Yohanes 3:16 begitu menggema di telinga kita, terutama dalam memahami rencana karya penyelamatan Allah kepada umat manusia. Tetapi ayat dalam Yohanes 3:17 tidaklah terlalu terdengar, padahal memberikan janji keselamatan dan bukan kutukan. Sebab Allah mengutus putranya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saya tidak begitu yakin orang non-Kristen, atau sayangnya bahkan beberapa orang Kristen yang berpendapat bahwa Tuhan hadir untuk mengutuk dunia. Coba kita pikirkan, berapa kali kita mendengar orang bercanda bahwa Tuhan akan menjatuhkan mereka dengan sambaran petir atau mengirim mereka ke neraka karena sesuatu yang mereka katakan atau lakukan tidak baik atau tidak benar. Sambil bercanda, saya yakin di dalam hati mereka sebenarnya mereka khawatir Tuhan akan memukul mereka. Dan bukankah kita semua takut akan murka Tuhan saat kita jatuh ke dalam dosa? Bukankah kita semua bertindak serupa dengan Adam dan Hawa setelah kita berdosa dan mencoba untuk lari dan bersembunyi dari Tuhan daripada berlari kepadanya dan meminta belas kasihan? Tapi mungkin fokus kita sendiri pada hal-hal yang negatif yang mengarahkan pikiran kita dengan mudah kepada keadilan Tuhan daripada belas kasihannya. Pikirkan tentang momen Anda saat ini, stres hari ini, kekhawatiran tentang keluarga, godaan yang mengintai, ketidakamanan, keraguan, kurangnya motivasi, kritik diri, semua hal-hal negatif dengan mudah menumpuk. Sangat mudah untuk menyalahkan diri sendiri, bahkan lebih ketika kita duduk untuk berdoa dan kemudian berpikir, wow, begitu banyak salib yang saya pikul dalam mengikuti Tuhan hari ini. Tuhan pasti sangat tidak senang dengan saya. Sangat menggoda untuk melihat salib bukan sebagai tindakan belas kasihan yang luar biasa dari pihak Tuhan, tetapi kegagalan yang luar biasa di pihak kita. Dan jika kita menyerah pada godaan ini, kita mengutuk diri kita sendiri karena kita pikir Tuhan juga akan melakukannya, sehingga membuat kita menjadi putus asa. Godaan untuk mengutuk diri sendiri sangat kuat dan berbahaya. Jadi, mari kita berbicara tentang godaan. Santo Fransiskus dari Sales mengatakan, "Saya mengatakan ini kepada Anda, agar jika Anda pernah diserang oleh godaan yang kuat, Anda dapat mengetahui bahwa Tuhan menganugerahkan bantuan yang luar biasa kepada Anda. Dengan itu Dia menyatakan bahwa Dia ingin membuat Anda hebat di hadapannya. Tetapi Anda harus selalu rendah hati dan takut pada diri sendiri. Satu-satunya jaminan Anda bahwa Anda akan mengatasi godaan-godaan kecil, bahkan setelah Anda menang atas godaan-godaan besar, adalah dengan setia terus-menerus pada kemuliaannya. Tidak peduli godaan apa yang mungkin datang kepada Anda, dan tidak peduli kesenangan apa yang menyertainya, selama kemauan Anda menolak persetujuan, tidak hanya atas godaan, tetapi juga atas kesenangan, itu tidak boleh mengganggu Anda, karena Tuhan sendiri tidak tersinggung oleh mereka. Apakah kita menangkap artinya itu? Tuhan menganugerahkan kebaikan yang luar biasa pada kita. Apakah itu? Ya, bantuan yang luar biasa, salib harian kita, serangan terhadap kemurnian, kesucian, kerendahan hati, pengendalian diri adalah kebaikan yang luar biasa dari Tuhan karena kemuliaan salib.
Kristus telah mengubah penderitaan kita melalui penderitaannya sendiri. Jadi ketika kita menolak setiap godaan, yaitu memikul salib kita, maka kita mempersatukan penderitaan kita dengan penderitaannya dan menerima rahmat yang pantas Dia dapatkan di kayu salib. Hal ini mudah dikenali, mungkin melalui godaan-godaan kecil atau godaan-godaan biasa. Tetapi bagaimana dengan godaan-godaan yang saya sebutkan sebelumnya? Bagaimana dengan orang-orang yang memberitahu kita bahwa kita tidak memikul salib kita dengan baik? Bahkan kita tidak baik menjadi murid Yesus yang kudus karena perbuatan kita. Bahwa pada kenyataannya kita seharusnya tidak membantu orang lain dalam pertumbuhan iman mereka karena mungkin kita sendiri juga tidak melakukannya. Tetapi ingatlah, itu adalah godaan untuk menyalahkan diri sendiri agar kita tidak bergerak sama sekali. Mereka harus dilawan dan ditolak, bahkan lebih dari godaan untuk memanjakan diri dalam kesenangan atau kehilangan kesabaran kita. Ini adalah godaan yang melumpuhkan kehidupan rohani kita dan melumpuhkan doa kita. Ini adalah godaan yang menyebabkan frustasi dan kemarahan kita kepada Tuhan, dan kita dengan mudah kehilangan kedamaian dan motivasi untuk bertahan. Tapi ini juga godaan yang jika dilawan akan memberi kita suatu nikmat luar biasa yang Tuhan berjanjikan. Jadi marilah kita bersukacita hari ini di kayu salib. Marilah kita memeriksa hati kita dan melihat di mana kita perlu berpegang teguh pada salib dan menjaga pandangan kita selamanya tertuju pada Dia. Hari ini marilah biarlah hati kita mendengar Yesus berbicara dari salib dan berkata kepada kita, "Aku mengasihimu, kekasihku, jangan takut untuk melihatku dengan cinta." Mari kita bersimpuh di kaki salib hari ini, memandang wajah Yesus di salib dan penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat untuk kita semuanya.